Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Zununabiha bersama rekan kelompok saya Yanuar Irfani Hafruddin ingin menerangkan mengenai konsep teori permintaan dan penawaran. Definisi permintaan secara umum adalah banyaknya jumlah permintaan dengan harga tertentu dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Menurut N. Gregory Mankiw dalam bukunya yang berjudul Pengaruh Mikroekonomi menyebutkan bahwa permintaan adalah sejumlah barang yang diinginkan dan dapat dibeli oleh seorang pembeli. Hukum dalam permintaan menyatakan bahwa bila suatu harga barang itu naik, maka permintaan pun akan menurun. Namun, jika suatu harga itu turun, maka permintaan barang pun akan ikut naik. Konsep permintaan ada dua pendapat. Yang pertama adalah konsep teori permintaan perspektif Islam dan konsep teori perspektif konversional. Dalam Islam, barang tertentu itu hukumnya halal dan ada yang haram. Namun dalam konversional itu tidak ada haram dan tidak ada halal, semua sama. Namun Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 87 sampai 88 yaitu, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa yang telah halal bagimu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama adalah keinginan atau selera masyarakat terhadap suatu barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah. Yang kedua adalah jumlah para peminat terhadap suatu barang. Yang ketiga adalah kualitas pembeli, di mana tingkat pendapatan merupakan salah satu ciri kualitas sosial mereka. Yang keempat adalah lemah atau kuatnya kebutuhan suatu barang. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang penawaran. Penawaran di sini dalam ilmu ekonomi ialah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap waktu tertentu. Jadi, penawaran dapat didefinisikan yaitu banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu pada periode tertentu dan pada tingkat harga tertentu. Hukum penawaran. Di sini hukum penawaran dijelaskan apabila harga sesuatu barang meningkat, kuantitas barang ditawar akan meningkat, dan apabila harga barang menurun, kuantitas barang yang ditawar akan menurun. Oleh karena itu, secara umum bentuk kurva penawaran barang akan positif. Hukum penawaran ini menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Adapun konsep penawaran dalam perspektif ekonomi Islam, manusia diinjeksikan dengan norma moral Islam sehingga nafsu untuk memenuhi keinginannya tidak selalu dipenuhi. Demikian juga cara ini untuk memenuhi keinginan tersebut yang selalu menyukai norma moral Islam dengan menemaninya kemana saja dan di mana saja. Karena itu, semua barang dan jasa yang diproduksi dan ditawarkan akan mencerminkan kebutuhan real dan sesuai dengan tujuan syariah itu sendiri. Ada juga faktor yang mempengaruhi penawaran terhadap suatu barang. Contohnya, faktor yang mempengaruhi penawaran menurut Ibnu Khaldun ialah banyaknya permintaan, tingkat keuntungan yang relatif atau tingkat harga, tingkat usaha manusia atau produktivitas. Misalnya, yakni tenaga kerja termasuk ilmu pengetahuan yang dimiliki dan keterampilan yang dimiliki, keamanan dan keseimbangan secara kemampuan teknik
dan perkembangan secara keseluruhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.